dalam pertemuan akhir kita itu kan punya tugas akhir ya, ingat ya. Biasanya gitu kan di jurnal, membuat satu penelitian kecil gitu untuk latihan-latihan ya. Nah, beberapa kali kita kan udah kerja kelompok dan itu saya sudah masukkan dalam penilaian, kerja kelompok ya, teamwork. Lalu individualnya udah pasti ya, refleksi itu kan. Nah, hari ini di hari yang keempat saya merencanakan untuk Bapak Ibu melakukan, tugas jurnal kecil, jurnal mini, yang akan juga digunakan sebagai tugas tugas untuk tugas akhir ya. Jadi tidak ada lagi mengumpulkan nanti setelah ini kumpulkan, paling yang pasti Bapak Ibu akan kumpulkan yang terakhir pasti hanya, feedback ya, feedback, tentu feedback penting. Nah, saya, berharap ada feedback ya, ada feedback masukan untuk saya dalam mengajar untuk apa, pastinya untuk kembali ke Bapak Ibu ya, dalam perkuliahan apa sih yang dibutuhkan atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah mulai masuk ke dalam apa, semester, penelitian ya, mungkin buat adik-adiknya nanti kan yang baru masuk ya, seperti itu. Jadi, dosen-dosen mengajar itu kan lebih baik lagi, termasuk ya tentu saya ya, karena saya memang mengharapkan masukan dari Bapak Ibu tentunya. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang Ibu Nova masih ingat apa yang kita bahas kemarin? Silakan dibagikan. Bapak Boni mungkin ditanyakan yang lain ya? Siap Bu Dosen. Oh ya sudah ya. Sebentar Bu Dosen, saya buka catatan kecil saya. Iya silakan. Hari ketiga itu Bu Dosen, kita mempelajari atribut psikologis dalam bentuk laten atau abstrak untuk apa Bu? Yang biru, lupa gua. Blueprint. Sebentar Ibu. Saya ingat kita disuruh bikin skema warna biru dan juga biru. Sabar Ibu, saya buka dulu lagi. Iya Bu, nggak apa-apa. Santai Bu. Iya. Iya Ibu. Saya buka catatan kecil saya. Pada hari ketiga Bu, kita belajar mengenai ilmu konstruksi alat ukur psikologi di dalam pengukuran yang materi yang menurut saya materi yang apa ya Bu, yang tidak bisa dengan suka-suka kita harus menilainya, tapi harus benar-benar memakai alat ukur supaya diagnosis tes yang kita adopsi, karena kita sering terhalang oleh bahasa ya Bu ya, karena psikologis ini banyaknya pakai bahasa dari bahasa luar sehingga kita harus benar-benar memahami kebenaran atau apa sebenarnya arti dari yang diadopsi oleh negara-negara barat yang tentunya nilai dan normanya berbeda jauh dengan negara kita, sehingga kita harus benar-benar tahu apa arti yang sebenarnya, apakah sama nilai dan normanya dengan negara kita, dan juga kita diajarkan juga menjadikan saya terutama Bu sebagai pencipta yang lebih terukur, yang valid dan reliable, menggambar cetak biru dalam penulisan item secara positif maupun secara negatif, sehingga
membuat alat ukur yang saya pakai di dalam psikologi ini, saya juga membutuhkan fokus dan disiplin ilmiah yang tinggi, yang membuat saya memahami secara subjektif dan nyata agar instrumen yang saya hasilkan memiliki akurasi yang tinggi dan juga bisa membantu secara benar di dalam penilaian dan berdampak besar untuk kedepannya Bu di dalam saya menjadi penilai atau psikolog yang profesional seperti itu Bu. Izin Bu dosen. Terima kasih Ibu Nova. Ya, oke. Selanjutnya apa yang Bapak Waim ya silakan dapatkan dari pertemuan kita kemarin ya. Kita sudah latihan ya. Saya menjelaskan beberapa materi bagian-bagian materi kita dalam pertemuan. Boleh ya? Ibu, silakan Bapak Waim. Iya baik Ibu. Mengenai ini sih Ibu, konstruk sama menyusun beberapa instrumen yang dimana yang digunakan sebagai alat ukur dalam psikologi, dan juga konstruk juga bisa dijabarkan menjadi indikator terlebih dahulu, karena kita bisa mendapatkan alat ukur yang tepat dengan menggunakan konstruk dan instrumen, begitu Ibu. Oke. Terima kasih ya Bapak Waim ya. Luar biasa ya. Sudah sangat aktif ya. Bagus. Oke, selanjutnya Ibu Kris. Ya, silakan. Baik Ibu. Materi yang saya dapatkan kemarin yaitu memberi terutama mengenai proses operasionalisasi variabel dalam konstruksi alat ukur psikologi. Ternyata membuat skala psikologi itu sekedar asal tebak atau menyusun pertanyaan secara acak berdasarkan asumsi kita sendiri, bahwa ternyata kita harus benar-benar bisa menurunkan sebuah konsep yang abstrak menjadi butir-butir pertanyaan yang konkret, terukur dan sistematis agar instrumen yang kita buat itu valid dan reliable. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam 5 tahap pembentukan skala yang Ibu bahas kemarin tentang psikologi yang dimulai dari konstruk, dimensi, indikator, blueprint, hingga akhirnya menjadi sebuah item. Nah, dari proses ini mengingatkan saya betapa seringnya saya terkhususnya menilai sesuatu dalam kehidupan sehari-hari hanya berdasarkan label luarnya saja, tanpa membedah komponen di dalamnya. Termasuk dalam kemarin saat kami membahas contoh kasus dalam tugas kelompok burnout dalam pekerjaan. Dari situ saya menyadari bahwa burnout tidak bisa langsung diukur begitu saja. Kita harus memecahnya terlebih dahulu ke dalam dimensi dan indikator perilaku nyata yang bisa kita amati, seperti kelelahan emosional atau kehabisan energi atau sinisme, sikap apatis dan menarik diri, serta penurunan prestasi pribadi, merasa tidak produktif. Terakhir itu 4 skala pengukuran yang pertama yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kris ya, luar biasa. Silakan Bapak Ivin ya. Baru Ibu Seventina kalau bisa nanti infokan saja ya. Baik Bu, apa yang saya dapat kemarin itu memang lebih banyak tentang dari konstruk menjadi item ya, yang dari konstruk masuk ke dimensi atau aspek, lalu masuk ke indikatornya apa yang mau dicek, habis itu item atau pernyataan atau pertanyaan yang kita ajukan kepada responden. Tapi yang membuat saya menarik itu adalah yang kemarin yang pakai ada number, ada interval, ordinal. Nah itu yang buat
saya jadi benar-benar, oh ternyata cukup rumit ya. Kita harus tahu bahwa nominal itu kita pikir di kepala kita sebenarnya nominal itu jumlah. Ternyata di dalam psikologi nominal itu hanya sebagai sebutan yang berbeda dari sebuah objek. Gitu. Nah, sedangkan jumlah itu ada di ordinal, bukan di nominal. Tinggi rendahnya itu ada di ordinal. Dan ya baru masuk ke interval dan lalu ada namanya rasio. Jadi menurut saya sih bisa aja sih sebenarnya kita sangat terkecoh menganggap angka 2 dalam kode psikologi itu adalah sebuah nilai atau lebih tinggi, padahal itu kan hanya pelabelan ya bahasanya, mungkin ya. Kita melabel kode. Jadi agak beda Bu literasinya. Literasi data dalam psikologi ini jadi sangat penting sih buat kita pelajari sama-sama. Karena kelak pasti kita bakal kita kumpulkan dan akan kita pakai, dan itu menjadi alat ukur untuk kita bisa menolong orang lain sih. Bagian CC semua itu. Ya memang agak beratnya ada di situnya. Baik. Terima kasih Bapak Ivin ya. Nah, kalau nominal kan kelompok ya, pengkelompokan, bukan satu atau dua, lebih besar dua itu, tapi nama kelompok saja gitu. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Ibu Seventina, apakah bisa? Ibu Deviga belum bisa bergabung dengan kita ya sepertinya. Sudah diinfokan Pak Boni di grup sih. Mungkin memang masih berhalangan. Maybe Ya. salt or I don't know. Baik, kita akan mulai. Saya akan membagikan dulu materi ya, beberapa slide. Ya, setelah itu tugas. Tugasnya kita di I don't sini know ya the berdiskusi, or bekerja bersama. Jadi you mind or another. tidak memberikan tugas tanpa saya ada gitu, karena kan Bapak Ibu harus bertanya ya kepada saya bagaimana untuk tugas. Tugas dikerjakan hari ini full, dan kita nggak akan ada tugas akhir, langsung saya ambil nilai ya supaya lebih cepat juga. Dan tentu pertemuan